Sebenarnya kita udah sering banget membahas dan mendengar tentang kendala potensi kelautan Indonesia. Laut Indonesia itu kan sangat luas, malahan Indonesia itu 70%-nya itu laut dan 30%-nya lagi darat. Nggak kebayangkan bakalan segede apa, laut seluas apa. Nah, karena laut Indonesia itu luas banget, jadinya berarti kalau misalkan lautnya luas, ekosistem di lautnya juga banyak banget kan. Hewan-hewan di laut juga banyak kehidupan di laut. Terus yang pertama kendalanya itu ada illegal fishing. Illegal fishing itu nelayan-nelayan lain yang mengambil ikan-ikan di Indonesia. Yang sudah seperti kita tahu, pemerintah melakukan pengeboman terhadap illegal fishing terhadap nelayan-nelayan asing yang mencuri ikan di Indonesia. Kemudian banyaknya sampah-sampah di laut itu sudah diatasi juga oleh pemerintah. Mungkin sekarang masih banyak, karena bayangin aja, laut itu kan gede banget. Kayak pemerintah juga nggak akan bisa pastiin kalau misalkan di laut itu udah nggak ada sampah lagi dan udah dibersihin, mungkin bakal tetap ada lagi. Itu juga seharusnya dibantu oleh kesadaran masyarakat. Masyarakat itu sangat perlu banget untuk negara ini. Kayak masyarakat itu kan banyak banget orangnya, sedangkan pemerintah kan hanya setengahnya mungkin. Pemerintah juga kan dibagi-bagi, mereka juga memiliki tugasnya sendiri-sendiri, dan pemerintah juga nggak akan bisa buat ngatur atau kayak buat ngebersihinnya sendiri. Jadi kayak dia juga butuh kesadaran kita, kesadaran orang-orang sekitar kita, kesadaran masyarakat untuk menjaga dan untuk peduli terhadap lautnya Indonesia, terhadap negerinya sendiri. Terus aturan hukumnya juga sekarang udah mulai lemah mungkin, karena harusnya dipertegas lagi dan manusia juga harusnya lebih sadar diri. Terus minimnya informasi kelautan serta struktur pemodaan yang bisa dimiliki oleh seorang nelayan. Nelayan di Indonesia itu kan sangat banyak sekali. Nelayan Indonesia itu memiliki potensi, seharusnya harus lebih di kayak struktur pemodaannya harus seharusnya nelayan Indonesia bisa loh, kayak misalkan itu kan lautnya Indonesia, jadi yang ngambil ikan itu seharusnya nelayan Indonesia, bukan nelayan lain. Kayak nelayan lain sebenarnya emang sih nggak adil bagi kita buat adanya kapal lain, nelayan lain yang mengambil ikan di Indonesia. Kan mereka punya laut sendiri, seharusnya mereka sadar diri juga. Makanya Menteri Susi, kan Kementerian Perikanan itu kan Susi kan, Menteri Susi ngebomkan, dia berani mengebom kapal nelayan asing yang mencuri ikan, karena itu sudah lama dan sudah banyak banget. Mungkin sampai sekarang masih ada nelayan asing yang mencuri ikan di Indonesia. Kemudian sampah di Indonesia yang tadi kita udah bahas, seharusnya manusia juga harus lebih peduli dan untuk mencegah terjadinya ikan-ikan yang mati di laut. Mungkin ikan-ikan suatu saat akan punah jika manusia tidak akan sadar diri seperti ini. Menurut saya manusia juga harus lebih peduli, karena seberapa pentingnya kehidupan di laut itu sangat penting bagi manusia. Jadi manusia harus lebih sadar diri sih menurut saya. Menurut saya, hal yang menghambat pengembangan terhadap potensi alam di kelautan Indonesia adalah masyarakat Indonesia itu sendiri.
Mengapa begitu? Karena menurut saya masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang kurang akan kesadaran bahwa di Indonesia di lautnya memiliki banyak sekali kekayaan, memiliki banyak sekali potensi yang padahal apabila mereka mengetahui dan bagaimana cara mengolahnya, itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa dan akan sangat menguntungkan bagi negara kita. Selain itu, karena kurangnya kesadaran, sehingga masyarakat Indonesia cenderung meremehkan atau bahkan sampai merusak dan mengotori laut Indonesia, sehingga potensi alam yang terdapat di dalamnya tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Lalu, menurut saya juga masih ada cukup banyak mungkin beberapa masyarakat Indonesia yang kurang memiliki skill atau mereka tidak tahu bagaimana cara mengolah potensi alam di laut Indonesia ini dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sehingga banyak juga laut di Indonesia yang tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal, yang justru malah dimanfaatkan atau dicuri oleh negara lain. Menurut saya, masih ada sejumlah kendala dalam mengembangkan potensi laut. Di antaranya adalah aturan hukum yang lemah, minimnya informasi kelautan, serta struktur permodalan yang bisa dimiliki seorang nelayan. Salah satu upaya mengatasi kendala tersebut yaitu upaya pemerintah dengan membentuk sebuah departemen. Seharusnya sudah memberikan sebuah harapan bagi masyarakat nelayan yang selama ini terabaikan, sehingga potensi besar yang nampak bisa menjadi pendorong pemulihan ekonomi. Nah, kalau menurut saya, kendala yang masih ada itu seperti hukum yang masih lemah dan minimnya informasi kelautan. Untuk mengatasi hukum yang masih lemah itu, maka pemerintah harus lebih tegas. Mengatasi minimnya informasi kelautan yaitu mencari tahu lebih banyak informasi dengan mewawancarai seperti nelayan atau menteri-menteri atau beberapa orang yang mengetahui tentang informasi tersebut. Sekian. Menurut saya, Indonesia ini masih memiliki banyak sekali kendala-kendala dalam mengembangkan potensi laut, yang dikarenakan Indonesia ini masihlah negara yang berkembang. Indonesia masih mengalami berbagai macam hambatan dalam proses pengelolaan dan juga pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu alasannya itu adalah kurangnya keahlian atau ahli dalam bidang alam yang dikarenakan negara kami yang memiliki sistem edukasi yang tertinggal belakang 100 tahun ataupun lebih. Yang kedua, mahalnya sarana dan prasarana untuk mengelola sumber daya alam. Karena negara kami ini masih terjerat dalam korupsi, kemiskinan, dan juga masih memiliki berbagai macam utang, sehingga negara kami ini tidak bisa mengelola sebuah sarana untuk mengelola sumber daya alam ini. Yang ketiga, kerjasama antara negara lain itu terkadang merugikan untuk negara kami, apalagi negara kami yang masih berkembang. Otomatis negara kami ini akan lebih banyak ditipu oleh negara-negara lain yang sudah jauh lebih maju dari negara kita. Yang terakhir adalah kurangnya transportasi yang dapat mengakses daerah-daerah lain, yang dikarenakan negara kami ini merupakan negara archipelago atau negara kepulauan. Menurut saya, negara kami ini seharusnya lebih mendalami sistem edukasinya agar negara kami bukan hanya bisa lebih maju, tetapi juga negara kami bisa belajar tentang cara-cara untuk mengelola sumber daya yang ada di negara kami. Kendala pengembangan potensi kelautan di Indonesia menurut saya yang pertama itu adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Nah, yang kedua itu adalah aturan hukum kelautan yang masih bisa dibilang lemah, karena masih banyaknya kapal asing ilegal yang melanggar batas wilayah Indonesia dan masuk ke perairan Indonesia. Nah, yang ketiga itu
adalah pemanfaatan sumber daya laut yang masih belum maksimal. Nah, cara mengatasinya itu dengan cara melatih sumber daya masyarakat agar bisa bekerja dengan seoptimal dan sebaik mungkin sehingga mereka dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, yang kedua itu menguatkan hukum yang sudah ada seperti yang dilakukan oleh mantan Menteri Perikanan dan Kelautan kita, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Nah, yang ketiga itu memanfaatkan sumber daya kelautan dengan semaksimal mungkin tanpa merusak hewan-hewan yang ada di laut tersebut ataupun terumbu karang dan lainnya. Indonesia. Sekian. Jadi menurut saya kendala-kendala dalam pengembangan potensi kelautan Indonesia adalah ada banyaknya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dari negara lain, serta kurang tegasnya Indonesia dalam menjaga potensi kelautan Indonesia, serta kurangnya fasilitas yang memadai untuk mengembangkan potensi kelautan Indonesia. Hal itu terjadi karena Indonesia kurang tegas saja. Tetapi menurut saya kita bisa memperbaikinya, yaitu dengan cara lebih tegas terhadap negara-negara lain untuk tidak mencuri ikan-ikan di perairan laut negara kita. Serta di zaman pemerintahan Menteri Susi itu sudah bagus karena banyak sekali kapal-kapal asing yang ditenggelamkan karena padahal sudah diberi peringatan tapi tetap menghiraukan peringatan tersebut. Dan menurut saya kita harus lebih tegas lagi serta harus bekerja keras maksud saya untuk mempunyai fasilitas yang lebih memadai agar bisa mengembangkan kelautan Indonesia kita lebih bagus lagi. Serta bila kelautan Indonesia bisa berkembang lebih bagus, kita bisa menjadi negara poros maritim yang terhebat di dunia menurut saya. Kendalanya itu ada banyak, tapi saya akan menjelaskan cuma 3. Yang pertama itu dari segi infrastruktur. Masih banyak kekurangan, baik infrastruktur dari kapal yang belum memadai ataupun teknologi yang belum memenuhi, serta pelabuhan yang ada. Yang kedua itu SDM. SDM sangat terbatas, jika hanya mengandalkan nelayan itu merupakan tindakan yang sangat sulit, karena nelayan terbiasa melaut dengan cara tradisional. Yang ketiga itu ada tindakan illegal fishing, yaitu tindakan penangkapan atau mencuri ikan secara ilegal. Itu merupakan melanggar hukum dan banyak sekali terjadi di wilayah kelautan Indonesia. Cara mengatasinya itu ada pembangunan pelabuhan, perluasan lapangan kerja di bidang kelautan dan perikanan, pengembangan wilayah pesisir, serta pencontohan wilayah minapolitan. Itu penjelasan saya mengenai kendala pengembangan potensi kelautan Indonesia dan cara mengatasinya. Terima kasih. Jadi menurut saya kendala pengembangan potensi kelautan di Indonesia adalah yang pertama itu karena aspek kultural, yang itu adalah masalah utamanya. Itu tuh jadinya karena rendahnya perhatian masyarakat terhadap wilayah kelautan karena kebanyakan manusia hanya berorientasi di wilayah daratan dan sehingga kurang pengembangan di wilayah laut. Jadi cara mengatasinya adalah lebih banyak mengurusi wilayah laut juga, jadinya sama rata sehingga bisa pengembangannya lebih cepat. Dan yang kedua adalah lemahnya penegakan hukum di daerah kelautan sehingga banyak orang yang seenaknya di daerah laut dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan di daerah kelautan. Cara mengatasinya adalah memperbanyak angkatan laut sehingga dapat mengawasi dengan baik dan hukuman untuk yang melanggar diperberat sehingga orang-orang takut jika melanggar. Jadi, kendala pengembangan potensi laut. Nomor 1, kurangnya kapal. Data dari KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah kapal tangkap ikan adalah 4.470 unit. Jumlah ini terus-menerus berkurang. Solusinya, nelayan dan pelaku usaha perikanan harus semakin diperhatikan.
karena ekosistem laut di Indonesia itu sangat bermacam-macam. Kita mempunyai banyak jenis ikan, tapi ikan kekayaan kita itu tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Yang kedua, pemakaian pukat harimau. Walau dengan jumlah ikan banyak, pemakaian pukat harimau tidak direkomendasikan, karena bahkan ikan-ikan kecil pun yang seharusnya bisa berkembang jadi ikan dewasa dapat tertangkap juga, dan itu akan menghasilkan dengan kekurangannya atau mulai langkahnya jenis-jenis ikan di laut. Indonesia memiliki ekosistem kelautan yang sangat bermacam-macam, tetapi kurang diperhatikan pemerintahan. Ekosistem kelautan Indonesia itu sangat bermacam-macam dan sangat maju, bisa bilang. Dan dengan itu juga Indonesia dapat maju di bagian kemaritiman, tetapi kelautan Indonesia itu kurang dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi jika mungkin kelautan Indonesia mulai dimanfaatkan pemerintah, mulai dikembangkan, mungkin potensi laut Indonesia akan makin berkembang. Menurut saya yang menjadi kendala dalam pengembangan potensi laut Indonesia adalah, menurut yang saya baca ya, itu karena katanya hukumnya masih lemah dan minimnya informasi tentang laut kita sendiri. Jadi menurut saya untuk menanggulangi masalah itu, negara ini harus bisa memperkuat hukumnya tentang kelautannya dan juga harus lebih mengerti tentang kelautnya sendiri gitu. Jadi mengerti tentang ada apa aja yang di laut dan hukumnya juga harus lebih tegakin. Kendala yang ada dalam pelautan itu karena terlalu ribet buat uangnya kan dari atasannya, buat nyampe ke bagian yang pembangunan lautan itu terlalu banyak terlalu banyak bagian, jadi mesti approve dari sini, approve dari situ. Terus juga banyak juga yang main curang, uangnya itu diambil-ambilin. Jadi dari awalnya misalnya atas 100% itu di bawahnya cuma baru paling keluar kepake 20%. Masalahnya di Indonesia itu kan seperti itu. Terus cara untuk ngatasin itu ya kalau bisa dipercepat lah dari proses administrasinya. Terus yang curang-curang itu kalau bisa itu lebih diperketat, dihilang-hilangin bisa yang orang-orang yang curang-curang yang ngambil duit masyarakat.